Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang keadaan fi'il madhi. Maka pada kesempatan ini masih di halaman yang sama, halaman yang ke-17, kita akan menjelaskan tentang fi'il mabni yang berikutnya, yakni al-fi'lul amr. Al-fi'lul amri atau al-fi'lul amru mabniyun ala sukuni illa idza ittasala. Ini salah ya, peletakan titiknya, bisa dirubah saja. Jadi fi'il amr sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, fi'il amr itu mabni, dan asal daripada mabninya fi'il amr itu dia mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun. Nah, ini asalnya. Kecuali jika dia itu bersambung dengan 5 hal. Bisa kita lihat ya, ada 5 perkara disebutkan di sini. Nah, jadi asalnya semua fi'il amr itu pada asalnya dia mabni di atas sukun. Misalnya contoh yang biasa, uktub. Uktub. Artinya tulislah. Kita mau katakan duduklah, ijlis. Nah, asalnya semuanya apa? Mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun. Taib. Maka fi'il amr ini keluar dari mabni di atas sukun ketika dalam 5 hal. Yang pertama, kita langsung sebutkan yang 1, 2, 3 karena dia satu bab, satu pembahasan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi yang pertama bidhamiri tathniyatin. Jika dia bersambung dengan dhamir tathniyah, dhamir yang bermakna 2. Yang kedua bidhamiril muannatsatil, bersambung dengan dhamir muannats, muannatsatil mukhatabati. Kha-nya dipanjangkan, tambahkan alif, mukhatabati. Dhamirnya adalah dhamir muannats al mukhatabati, yakni dhamir yang mana perempuan sebagai lawan bicaranya. Yang ketiga, jika dia bersambung dengan biwawil jama'ati, dengan waw jama'ah, waw yang bermakna banyak laki-laki. Jika fi'il amr itu bersambung dengan 3 dhamir ini, maka dia mabni di atas ala hadzfin nun. Mabni ala hadzfin nuni. Dia mabni di atas dihapusnya huruf nun. Taib. Kenapa bisa kita katakan dia mabni di atas dihapusnya huruf nun? Taib. Jadi asalnya fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Asalnya fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Contohnya
yaktubu, misalnya fi'il mudhari yaktubu, yaktubu, yaktubu. Kalau kita mau jadikan dia sebagai fi'il amar, maka cukup hapus huruf pertamanya. Jadi dihapus huruf pertamanya, huruf ya. Nah, kemudian didatangkan alif atau hamzah wasal di awalnya. Setelah itu disukun di akhirnya. Baik. Disukun di akhirnya. Menjadilah uktub. Uktub. Nah, begitu pula dengan domir-domir yang tadi kita sebutkan dari fi'il amar. Asalnya dari kata yaktubani atau taktubani. Asalnya taktubani, yakni dua orang yang sedang menulis. Sama seperti kaidah sebelumnya, kalau kita mau jadikan dia sebagai fi'il mudhari atau fi'il amar, maka hapus huruf pertama. Hapus huruf pertama, datangkan hamzah wasal. Datangkan hamzah wasal. Kemudian karena dia adalah dhamir yang bermakna dua, maka cukup apa? Dihapus huruf nunnya. Menjadi uktuba, uktuba. Begitu pula pada contoh-contoh yang lainnya. Nah, jadi jika fi'il amr itu bersambung dengan salah satu daripada tiga dhamir ini, dhamir tathniyah yang menunjukkan dua, atau dhamir muannatsatil mukhatabah yang menunjukkan lawan bicaranya itu wanita, atau bersambung dengan wawul jamaah, maka dia mabni di atas dihapusnya huruf nun. Baik. Kemudian keadaan yang keempat, ya sebenarnya ini keadaan yang kedua ya, keadaan yang kedua tapi jenis yang keempat. Bersambung dengan fi'lul amri. Keadaan yang keempat itu dia fi'il amr. Dia fi'il amr yang al-mu'tallul akhiri. Fi'il amr yang cacat di akhirnya. Fi'il amr yang cacat di akhirnya. Taib. Ikhsya contohnya di sini, ikhsya dengan irmi, ikhsya dengan irmi. Maka sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa asalnya fi'il madi atau fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Maka di sini kita lihat dia fi'il amarnya itu pada asalnya cacat di akhirnya. Contohnya, ini ikhsya dari kata yakhsha. Yakhsha, yakhsha. Nah, kita bisa lihat harokat akhir daripada yakhsha adalah alif. Yang menunjukkan fi'il tersebut adalah fi'il yang cacat. Maka ketika kita ingin menjadikan dia sebagai fi'il amar, hapus huruf pertama, datangkan hamzah wasal. Kemudian karena dia cacat, maka cukup apa? Dihapus huruf terakhirnya. Huruf cacatnya menjadi ikhsya. 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 Jadi sini dia mabni ala hadfi harfil illati. Dia mabni di atas dihapusnya huruf illah. Kemudian yang terakhir, binunit taukidi. Jika dia bersambung dengan nun penguat. Apa itu nun penguat? Nun penguat adalah nun sukun atau nun yang bertasydid di akhir fi'il sebagai penguat. Jadi nun sukun atau nun tasydid yang terletak di akhir fi'il sebagai penguat untuk fi'il tersebut. Jadi dia nun tasydid atau nun sukun. Nun tasydid atau nun sukun. Misalnya uktub. Uktub. Jadi asalnya fi'il amr apa? Dia mabni di atas sukun.
ketika dia bersambung dengan nunut taukid, maka dia berubah menjadi mabni di atas fathah, menjadi bacanya uktubanna atau uktuban, mabni alal fathi, mabni alal fathi. Baik. Nah, itu keadaan-keadaan fi'il amar. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi'il mabni ada dua, fi'il madi dan fi'il amar. Pertama, apa namanya? Apa yang dimaksud dengan fi'il madi, fi'il mabni di bagian fi'il madi? Al-fi'lul madi, fi'il madi mabniyun 'alal fathi. Fi'il madi itu asalnya mabni. Perhatikan, asalnya mabni di atas fathah. Jadi semua fi'il madi pada asalnya dia mabni di atas fathah, berakhiran dengan harakat yang tetap fathah. Itu asalnya. Kecuali, berarti fi'il madi ada yang akhirannya bukan fathah, tapi dia tetap mabni. Artinya tidak ada perubah yang bisa merubah dia, saling kemasukan huruf nasab, huruf jazm dan semisalnya. Illa idza tasala. Ini tidak ada ya-nya. Illa idza tasala. Kecuali jika dia bersambung pada dua keadaan. Jadi fi'il madi itu mabni di atas fathah kecuali bersambung pada dua keadaan. Yang pertama, bersambung dengan biwawil jama'ati, bersambung dengan waw yang bermakna banyak untuk laki-laki, bersambung dengan waw yang bermakna banyak untuk laki-laki. Nah, contohnya tadi sebelumnya fi'il madi itu mabni di atas fathah kecuali bersambung dengan waw jamaah.
Maka ketika dia bersambung dengan wawul jamaah, maka dia mabniyun ala dhammi. Mabninya di atas huruf dhammah. Mabninya di atas huruf dhammah. Di sini contohnya misalun, contoh darabu. Nah, darabu. Kita perhatikan dulu asalnya bagaimana. Asalnya daraba. Doroba. Doroba, fi'il madi. Huruf terakhirnya ba. Dan dia berharokat fathah. Karena itu asalnya fi'il madi, pada asalnya dia tetap harokatnya di atas fathah. Kecuali ketika dia bersambung dengan waw jamaah. Ini waw sukun di akhir fi'il yang menunjukkan pelakunya itu banyak laki-laki. Doroba artinya dia telah memukul seorang laki-laki. Ketika dia ditambahkan waw jamaah sukun, maka asalnya doroba menjadi dorobu. Asalnya doroba menjadi dorobu. Nah, berarti dia mabni di atas dhammah. Karena apa? Karena dia bersama dengan waw jamaah. Baik. Nah, kemudian yang kedua, bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Bersambung dengan domir, dengan domir rafa. Ini disebut sebagai domir rafa, itu akan datang nanti penjelasannya. Yang hanya perlu dipahami di sini, dia itu domir yang berharokat, mutaharrikin. Mutaharrikin, domir rafa yang berharokat. Ketika dia bersama dengan domir rafa yang berharokat, maka dia mabni. Alas sukuni. Mabni alas sukuni. Contohnya, dorobtu. Dorobtu. Dorobna. Dorobtu. Dorobna. Nah, jadi asal fiilnya seperti biasa apa? Doroba. Doroba. Ketika dia bersambung dengan domir, dan ketika dia bersambung itu domirnya berharokat. Misalnya ana, doroba, artinya dia telah memukul. Kita mau sambung dia sehingga terjemahannya saya telah memukul. Itu menjadi apa namanya, doroba, atau ditambahkan tak yang berharokat dhamma, artinya saya. Doro tuh, dan baknya menjadi sukun. Menjadi sukun. Nah, baik. Nah, di bawah itu bisa. Nah, kita lihat nanti apa saja jenis-jenis domir yang berharokat. Ini huwa. Kita berikan dulu masing-masing domirnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu masing-masing domirnya. Dan akan kita jelaskan penjelasannya nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.